Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Oke sobat semua dimanapun berada ya. Kali ini saya akan berbagi ataupun memberikan sedikit tips cara memilih inverter yang baik ya untuk perlengkapan solar panelnya ya. Untuk jaga-jaga di saat mati lampu ataupun dalam penggunaan sehari-hari. Oke sobat, dalam inverter ini terdapat beberapa mode ya. Ada yang high frekuensi dengan trafo toroid ataupun low frekuensi ya. Low frekuensi itu menggunakan bisa trafo donat ataupun ferrit inti besi, trafo inti besi. Nah, ini untuk versi high frekuensinya dengan kapasitas 1800 watt maksimal penggunaan, ataupun untuk amannya bisa di 1500 watt continue pemakaian. Oke sobat ya. Jadi untuk inverter yang bagus itu ada beberapa sistem pendeteksian ya. Pendeteksian panas apabila dalam pemakaian itu melebihi kapasitas ataupun dengan kapasitas yang cukup berat, itu ada sensor pendeteksi panasnya ya. Jadi akan running apabila beban sudah membuat inverter ini panas. Juga ada beberapa mode di inverter yang tentunya memiliki beberapa sensor ya, seperti sensor panas seperti ini, ada kipasnya, dan ada sensor-sensor yang lain seperti soft start, dimana saat inverter running benar-benar siap dari segi baik voltase yang masuk yang dibutuhkan dalam inverter ini. Kayak ini contohnya, ini masih running ya, persiapan menyesuaikan dari input voltase ya. Kalau inputnya terlalu besar ataupun terlalu kecil, maka akan disesuaikan sehingga inverter ini akan siap. Oke, ini udah siap dengan nyala biru ini, nyala hijau ya, udah siap. Ini kerja tegangannya di 12 volt 13,9 ya, masih bisa. Juga sekitar di bawah 12 volt dikit masih bisa ini ya. Namun untuk inverter ini cukup bagus ya, mempunyai pendeteksi sendiri dan akan protek sendiri apabila untuk voltasenya sudah turun atau di bawah standar dari kerja tegangan inverter ini ya. Ataupun kalau kelebihan voltase itu pun akan protek sendiri. Jadi untuk inverter ini cukup bagus ya. Ini kapasitas 1800 watt. Ini untuk tegangan outputnya 221 volt ya. Dan inverter ini sudah pure sine wave, baik untuk semua perangkat elektronik kita ya, maupun televisi, kulkas, ataupun pompa air ya, seperti perangkat-perangkat yang dengan sistem kalau pada mesin pompa air itu kan masih jadi gelombangnya itu yang diperlukan adalah gelombang sinus murni. Jadi kalau menggunakan inverter yang masih gelombang kotak ataupun modif sine wave itu akan merusak perangkat itu sendiri ya, baik inverternya maupun dari perangkat elektronik itu sendiri. Jadi kalau untuk inverter yang aman, yang sudah gelombang pure sine wave ataupun sinus murni, oke sobat ya,
Nah, pada jenis inverter ini ya, ini memiliki beberapa kelebihan dengan hedging yang besar sebagai pendingin pada FET masing-masing, dan untuk inverter ini cukup bagus sebagai pelengkap untuk penggunaan solar panel ya, dimana inverter ini tentunya memiliki kualitas yang boleh dikatakan di atas rata-rata ya, dengan model seperti ini. Dan untuk mereknya bisa sobat pilih sendiri di beberapa toko penyedia inverter tentunya sebagai patokan sebaiknya untuk memilih yang gelombang pure synwave ya, sebagaimana aman untuk segala perangkat elektronik ya, tentunya sebagaimana penggunaan kapasitasnya ditentukan ya, paling enggak jangan melebihi 50% lah untuk kebaikan perangkat baik inverter maupun perangkat lainnya. Oke sobat ya, jadi ada beberapa inverter dengan beberapa jenis gelombangnya, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Namun kalau untuk anjuran ya sebaiknya yang sudah gelombang sinus murni ataupun pure synwave ya. Oke sobat, banyak sekali beberapa inverter ya yang sudah canggih dengan beberapa sistem proteksinya. Nah, di sini saya hanya menggunakan Elko karena baterai kecil ya, cuma 3 ampere sebagai stabilizer saja ini. Karena belum mencukupi semuanya, jadi saya gunakan hanya untuk siang hari. Kalau untuk penggunaan malam hari kita perlu menggunakan beberapa baterai sebagai bank powernya, dan sementara saya menggunakan siang hari kalau perlu, ataupun karena di sini saya menggunakan bank yang kecil, jadi untuk pada malam hari saya menggunakan lampu DC dan juga dengan modul sistem joltifnya. Nah ini contoh inverter yang dulu saya belinya ngasal, tidak memperhitungkan kualitas ataupun kapasitas, jadi rusak sebelum pemakaian yang diharapkan, dan akhirnya saya beralih ke inverter ini ya. Ini untuk pemakaian jangka panjangnya tentunya, dan masih tahap revisi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya ya. Nah, karena ini juga untuk modalnya tidak sedikit ya untuk di solar panel, jadi kita bisa memulainya dari yang kecil. Kita menyiapkan dulu perangkat-perangkatnya sedikit demi sedikit ya. Kalau modal kita terbatas ya, kita nikmati sebisa mungkin. Oke sobat ya, demikian ulasan sedikit mengenai inverter high frekuensi dengan beberapa sistem sensornya sebagai pengaman dari perangkat itu sendiri ya, baik perangkat elektronik yang kita pakai ataupun inverter ini sendiri. Oke sobat ya, jangan lupa like, subscribe ataupun komen.